Halo, kembali lagi dengan saya Konita Hanifa, NPM 20 10 30 117. Kali ini saya akan mengulas video tentang pembicara ideal. Pembicara yang saya pilih adalah Edvan M. Kausar. Beliau adalah seorang motivator muda, bahkan pernah tercatat sebagai motivator paling muda di Asia. Dia lahir di Tasikmalaya, Jawa Barat pada tahun 1993. Edvan pertama kali membuka kelas seminarnya atau pelatihan sejak umur 14 tahun. Berikut adalah salah satu contoh dari video Edvan M. Kausar. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bareng saya Edvan M. Kausar di sebuah channel yang tentunya akan memberimu inspirasi dan juga motivasi biar tambah sukses dan tambah hebat. Pada kesempatan kali ini, saya pengen banget ngejawab pertanyaan yang paling sering masuk ke Instagram saya, YouTube saya, bahkan Facebook saya, dan bahkan ketika seminar. Dimana banyak orang bertanya kepada saya, Mas Edvan, Bang Edvan, Pak Edvan, Kak Edvan, gimana cara menghadapi haters ya, atau orang-orang yang kita harapkan untuk mendukung kita, ini justru malah merendahkan kita, malah bikin kita nggak semangat, malah ngecewain kita, malah justru membebani kita dan nggak percaya dengan kemampuan kita terhadap kesuksesan yang akan kita raih. Nah, jawabannya sederhana teman-teman. Hidup kita, tanggung jawab kita. Hidup mereka, tanggung jawab mereka. Kita tidak bertanggung jawab untuk mengubah mindset mereka. Kita tidak bertanggung jawab untuk membuat mereka menyukai kita. Ya, kita tidak punya kewajiban untuk membuat mereka mendukung kita, itu terserah ya, biarin. Hidup mereka terserah mereka, hidup kita baru terserah kita. So, yang harus kita lakukan adalah perbaiki mindset, tambah semangatnya, dan untuk mereka yang merendahkan kita tidak perlu ada kewajiban apapun dari dalam diri kita, tanggung jawab apapun untuk melakukan apapun pada mereka. Yang perlu Anda lakukan sederhana, hanya buktikan ya. Lalu gimana kalau misalnya ini adalah orang tua kita yang justru menentang keinginan kita atau cita-cita kita? Nah, kalau sama orang tua tambah, bukan cuma membuktikan, tapi juga berikan hasilnya. Ya, entah itu uangnya, prestasinya, penghargaannya, nah itu berikan pada orang tua. Jadi itu yang harus kita lakukan, teman-teman. Ya, kita punya resiko. Kita berbuat baik, dicibir, ya kan, dihujat. Kita berbuat buruk, juga ada haters, ada yang nggak suka. Dan hidup ini resiko. Sekali lagi, hidup ini adalah resiko. Nah, tinggal lalu bagaimana dengan diri kita menghadapi itu semua. Kalaulah kita boleh memilih, kalaulah saya boleh memilih, ya karena hidup ini resiko, berbuat baik nggak disukain, berbuat buruk apalagi. Saya lebih baik nggak disukain, dapat haters atau orang nggak suka sama saya ketika saya berbuat kebaikan. Itu jauh lebih baik. Oke? Karena ketika saya berbuat kebaikan, orang-orang yang nggak menyukainya berarti bukan orang yang baik. Ketika kita berbuat keburukan, berarti orang-orang yang nggak suka dengan kita adalah orang-orang yang baik. Orang baik nggak mungkin suka dengan keburukan. So, pilihlah nggak disukai, punya haters ketika kita berbuat keburukan. Karena sekali lagi, hidup ini resiko. Berbuat baik nggak disukain, berbuat buruk apalagi, berbuat baik kadang dibenci, berbuat buruk apalagi. Nah, pastikan lebih baik kita nggak disukain ketika berbuat baik. Dan sekali lagi, tugas kita kepada mereka itu nggak ada. Kita nggak punya kewajiban apapun. Tugas kita terhadap diri kita sendiri adalah membuktikan bahwa apa yang kita ucapkan, bahwa apa yang kita cita-citakan bisa menjadi kenyataan. Jangan pernah menyerah ya. Siapapun tetap ada yang nggak suka. Orang sebaik apapun tetap ada yang nggak suka. Nabi Muhammad saja yang sempurna akhlaknya, ada yang nggak suka sampai sekarang loh itu. Apalagi kita, siapa lo, ya kan? Maka mulai sekarang nggak disukain nggak apa-apa. Justru itu jadikan sebagai cambuk pemberi semangat bagi kita semuanya untuk berlari semakin kencang dan keras. Justru jadikan itu agar kita semakin semangat untuk membuktikan kepada dunia bahwa kita bisa. Ingat, selalu libatkan Tuhan di dalam menghadapi setiap ujian, dalam menjalankan hidup menuju impian. Kenapa? Karena ketika hidupmu melibatkan Tuhan, melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hidup semudah membalikan telapak tangan. Namun jika hidupmu tak pernah melibatkan Tuhanmu, maka hidupmu sesulit membalikan telapak kaki. Coba sekarang, balikin telapak kakinya, bisa nggak? Nah, itulah
analogi atau contoh bagaimana jika hidup kita tak pernah melibatkan Tuhan. Maka mulai sekarang, libatkan Tuhan di dalam kehidupanmu dan buktikan bahwa kamu bisa melakukan apa yang kamu mau. You are what you think. Even you are more than what you think. Kamu adalah apa yang kamu pikirkan, bahkan kamu adalah lebih daripada apa yang kamu pikirkan. Kamu diciptakan untuk menjadi orang yang hebat, pemimpin yang sukses, maka jangan pernah menyerah dan buktikan bahwa kamu pasti bisa. Semoga bermanfaat. Saya Edvan M. Kautsar. Jangan lupa untuk senantiasa bersyukur di dalam kehidupanmu. Salam sukses, bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, mau meningkatkan skill dan ilmu dengan mudah? Jangan khawatir, kini telah hadir Naik Level. Hanya dengan menggunakan gadget, kamu bisa belajar dari tutor kami yang terdiri dari trainer, motivator, coach, inspirator, dan praktisi yang ahli dan kompeten di bidangnya. Serunya lagi, kamu bisa memilih berbagai kategori course yang tersedia untuk belajar meningkatkan keahlianmu. Kamu juga bisa mendapatkan info-info pelatihan terdekat dan juga bisa mengundang langsung tutor Naik Level buat mengisi acara di eventmu. Caranya mudah banget. Kunjungi platform Naik Level di www.naiklevel.id. Buat akun baru, pilih e-course yang mau kamu ikuti. Tonton semua videonya sampai selesai dan dapatkan e-sertifikat setiap selesai mengikuti e-course. Segera bergabung sekarang juga di naiklevel.id dan jadikan dirimu naik level di setiap hari. Dan itulah tadi contoh video dari Edvan M. Kautsar. Kenapa sih saya memilih Edvan M. Kautsar sebagai pembicara ideal? Menurut saya, dia sangat menguasai topik pembicaraan. Pada usia 14 tahun, itu adalah saat pertamanya menjadi seorang pembicara. Dia juga memiliki tujuan yang jelas kemana arah pembicaraan membawa pendengar. Dia memiliki penampilan yang meyakinkan dan mampu menguasai gerakan tubuhnya, jadi tidak monoton. Seorang Edvan pernah berada di bawah, mengalami banyak kebangkrutan, hingga membawanya menjadi seorang pembicara muda. Dulunya, dia adalah seorang yang gagap dan banyak orang yang menertawakannya ketika ia mengungkap diri ingin jadi motivator. Tapi, sekarang dia benar-benar menjadi motivator. Dia mampu membuktikan kepada semua orang bahwa dia bisa. Saat ini, dia mendirikan Kautsar Management. Di bawah manajemennya, banyak pembicara-pembicara lain yang bergabung. Kini, setiap bulannya dia bisa menggarap hingga 20 training di berbagai kota di tanah air. Menjadi pembicara memang membutuhkan sebuah proses, bukan hanya proses yang singkat, tapi proses yang panjang. Sekian dari saya, apabila ada salahnya, mohon dimaafkan. Sampai jumpa.